Waduh ya, jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang 100 cara membangkitkan daya pikat. Jadi 100 cara, ini ilmu psikologis ya teman-teman. Ini sebenarnya sederhana ya. Yang ini bisa Anda terapkan ya, bisa Anda praktekkan sehari-hari ya. Yang bisa Anda terapkan, bisa Anda praktekkan sehari-hari. Dari 100 ini semakin banyak semakin bagus ya. Ini akan mempengaruhi kualitas dari daya pikat Anda secara lahiriah ya. Yang pertama, jaga kontak mata ya. Jadi ketika Anda bicara dengan lawan bicara ya, seperti saya ini ya, ngomong semacam ini kan, jaga kontak mata gitu dengan Anda, walaupun Anda ini di mana-mana gitu ya. Tapi kadang ya, ketika saya ngomong pandangan saya ke sana ya. Nah, itu kan tidak jaga kontak mata gitu. Akhirnya konsentrasinya tidak akan sesuai gitu loh. Konsentrasi apa, hubungan antara dua arah ini tidak tercapai. Saya ngomong dengan Anda tapi pandangan saya ke sana gitu. Nah, biasanya ya, mohon dimaklumi ya teman-teman Jumat Wage, biasanya ketika saya seperti itu ya, ketika membuat materi semacam ini, itu sambil kerja lain gitu loh ya. Sambil kerja lain, kayak kemarin itu ya, yang membuat materi itu sambil mengupas ya sesuatu saya ya. Jadi saya membuat materi, tangan saya ini mengupas sesuatu, karena bagi saya itu waktu itu juga sangat mahal sekali gitu teman-teman ya. Ibarat kayak kehabisan waktu terus ya. Nah, tapi ini jangan dilakukan ketika Anda ya berinteraksi dengan rekan bisnis ya, dengan teman, dengan siapapun gitu loh ya. Paham ya? Jadi Anda harus bisa menempatkan itu, jaga kontak mata. Kedua, postur tubuh yang tegap ya. Artinya ketika Anda berkomunikasi itu Anda harus tegap ya. Ojo ngelimprok, harus semangat, harus tegap ya, kecuali Anda sakit ya. Kecuali Anda capek, tapi kan itu tidak selalu toh. Jadi tunjukkan antusiasme Anda gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ya. Oh belum ya. Yang kedua, yang ketiga, tersenyum dengan tulus ya. Jadi lek guyu itu los ya. Bukan cekakaan ya. Ibaratnya guyu itu memang berasal dari hati nurani Anda gitu ya. Dari pelampiasan hati nurani Anda, tersenyum itu yang los ya, yang tulus. Yang keempat, bicara dengan nada suara yang tenang gitu ya. Jadi lek ngomong itu sing tenang, santai, tenang, nggak usah gugup ya. Selanjutnya yang kelima ya, mendengarkan aktif ya. Jadi ketika lawan Anda bicara ini, katakanlah berbicara ya, Anda harus mendengarkan gitu ya, aktif mendengarkan. Ojo ketika Anda diajak ngomong ya, terus pura-pura ndak ngereken, atau apalagi ya diajak ngomong sibuk dengan HP-an ya. Nah, itu juga berpengaruh ya, berpengaruh terhadap daya pikat Anda. Selanjutnya yang keenam, memperlihatkan empati ya, memperlihatkan kepedulian. Artinya ketika teman-teman Jumat Wage ini diajak ngomong, itu ada kepedulian ya, ada antusiasme gitu ya. Paham ya? Ada kepedulian, ada antusiasme ya. Kalau Anda tidak ada kepedulian, tidak ada antusiasme, ya masalah tok yang muncul gitu ya.
Ini yang harus Anda sikapi ya. Ini yang Anda harus pahami ya di dalam kehidupan Anda. Selanjutnya ketujuh, bahasa tubuh terbuka. Anda paham enggak? Bahasa tubuh terbuka. Artinya enggak menutup diri gitu loh ya, welcome gitu loh ya. Enggak menutup diri, welcome. Terhadap ibaratnya itu lawan bicara Anda. Kan ada toh ketika kita bicara itu harus kita abaikan. Kan ada seperti itu. Ketika kita bicara, kita abaikan. Waduh. Wes tidak dipedulikan, diabaikan. Oh, banyak seperti itu teman-teman ya. Banyak seperti itu yang katakanlah kita hadapi setiap hari. Selanjutnya memelihara kebersihan diri. Jadi tubuh kita ini harus bersih. Ya, seger itu teman-teman ya. Seger, bersih ya. Lek perlu nggawa tisu basah ya. Ya, lek perlu nggawa anduk ya. Kalau zaman dulu itu sapu tangan gitu ya. Saiki wis ndak usum, gengsi. Arek saiki nggawa sapu tangan itu gengsi. Lek zamanku dulu ya sapu tangan ya. Diusapi. Kadang keringetan itu diusapi. Ya. Nah, sekarang kan lebih praktis lagi ya. Kita bawa tisu ya. Tisu basah itu ya. Tisu wajah. Itu juga berpengaruh loh teman-teman. Ini hal-hal yang kecil ya. Hal-hal yang sepele, hal-hal secara psikologis yang mampu mempengaruhi daya pikat Anda. Nah, ketika ini bisa Anda aplikasikan, ketika ini bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda, pasti sukses ya. Pasti sukses jaya akan menjadi kehidupan Anda. Pasti. Ya. Terus berpakaian rapi ya. Jangan seperti saya ini ya, pakaiannya salah kadung, sudah rapi belas. Ya. Ini sebenarnya salah gitu lah ya. Harusnya saya pakai rapi, pakai baju yang rapi. Lu banyak teman-teman baju yang rapi. Oh, baju-baju saya banyak. Ya. Sing bagus-bagus juga banyak. Tapi ya mau males itu gawe. Itu loh. Sehingga daya pikat ini enggak bisa maksimal. Ya. Kadang kita ini ya, ketika kita ini rapi ya, mau ngacak rapi, dasian, mau ngacak-ngacak, wes, kayak Pak Karno jadi, ya, pasti akan beda. Kewibawaan Anda itu akan muncul. Orang itu akan segan dengan diri Anda, tidak percaya cacat. Ya, Anda pakai pakaian yang rapi, bersih, lambene dilebokno sabuan, lambene dilebokno sepatuan. Pasti beda ya. Atau Anda lihat ya, orang jadi manten itu ya. Pakai dasi, pakai jas, pakai kopiah hitam. Lula kowe tok luar biasa ya. Atau Anda lihat ya, dai-dai sekarang itu ya, pakaiannya kan rapi-rapi ya. Itu kan memunculkan auranya ya. Walaupun katakanlah nih wongi elek ya. Tapi ketika pakaian kita ini rapi, daya pikat kita ini akan muncul ya. Nah, ini yang harus Anda bentuk ya. Ini yang Anda harus hadirkan ya di dalam kehidupan Anda. Selanjutnya intonasi yang baik ya. Yang ke-10 ya. Ketika kita bicara dengan lawan bicara kita, nah, kita pakai intonasi yang baik. Ya, bahasanya itu yang bagus. Gak usah nyentak-nyentak ya. Ya, sila iso ngendai, tahu ngendai ya. Jawa ndak ngerti ngendai.
Ini luar biasa teman-teman ya, kan ndai itu luar biasa. Apa ya bahasa ngendai, ngisori ya. Ketika Anda diajak bicara itu ngisori, saya sering ya ngisori ya. Akhirnya metu kabeh, informasi-informasi rahasia itu metu kabeh. Pernah ya saya itu ada sebuah kasus, ini cerita ya. Ada sebuah kasus ya di daerah Malang sana ya. Nah, kita mengajukan sebuah komplain ya kepada dinas. Ya, tak isori ya wong es. Metu kabeh. Ya, ketika pada akhirnya ya, kan waktu istirahat ya kita ngobrol, ngalor ngidul. Pada akhirnya saya masuk ke ruangan itu yang melakukan gugatan. Ya saya sudah mendapatkan informasi dari orang tadi. Ya itu. Jadi kadang ketika kita itu ngendai itu sangat-sangat luar biasa. Ya, yang ke-11. Tunjukkan rasa humor. Ya. Santai gitu loh teman-teman ya. Jadi ibaratnya ketika Anda ajak ngomong berbicara dengan seseorang itu muncul keakraban. Ya. Muncul katakanlah itu ini jam terbang ya, ini tidak bisa dipaksakan ya sebenarnya ya, ibaratnya Anda itu tidak bisa mengada-ngada ya, tidak semua orang bisa ya bicara itu bisa katakanlah bisa mengetahui gitu loh, apa yang diinginkan lawan bicara kita ya. Ketika kita ada bicara atau ibaratnya sambung, ini kan sulit. Tapi saya rasa kalau teman-teman Jumat Wage tidak sulit ini. 12. Menghindari menghakimi orang lain terlalu cepat. Jangan menyalahkan. Jangan menghakimi orang lain terlalu cepat ketika Anda diajak bicara. 13. Jadilah orang yang positif. Ya. Artinya apa yang Anda sampaikan itu selalu hal-hal yang sifatnya positif. Ya. Hal-hal yang sifatnya membawa dampak perubahan positif terhadap orang lain. Selanjutnya menjaga pertemanan. Ya. Menjaga pertemanan ini juga salah satu cara untuk membangkitkan daya pikat kita. Menjaga pertemanan, memperbaiki keterampilan komunikasi. Jadi perlu ya teman-teman ya, kita belajar komunikasi ini perlu ya. Lah sebenarnya sederhana ya, kemampuan kita ini berkomunikasi ini ya juga terlatih juga ya teman-teman ya. Contoh misalkan ini tak contohkan diri saya ya, saya bisa ngomong semacam ini ya itu karena terlatih dari pekerjaan ya. Nah dulu saya itu mau ngomong ya gak iso ya. Nah, tuntutan pekerjaan pada waktu itu ya, saya harus memberikan motivasi, harus memberikan pengarahan ya kepada setiap cabang. Ya, jadi cabang A, cabang B itu hampir 50 cabang ya, Jawa Timur itu. Setiap hari saya itu meeting ya. Jam 6 pagi itu sudah meeting ya. Di cabang-cabang. Jadi memberikan motivasi, memberikan sugesti yang positif ya. Akhirnya terbiasa. Lah waktu itu saya ini paling mudah sendiri gitu teman-teman ya. Paling mudah sendiri ya. Nah, kebanyakan ya yang saya bimbing itu di atas saya semua umurnya gitu loh ya. Ya ibaratnya itu karbitan ya. Saya ini karbitan ya, saya cuma menang ijazah saya S1 gitu saja. Mereka rata-rata SMA semua ya. Secara teori saya kaya gitu. Tapi secara praktek, komunikasi praktek nol. Lah itu ya 3 bulan berlalu dari 7 cabang ditarik ke pusat ya, menghandle 50 cabang. Harus tambah setiap hari meeting. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ya.
Nah, itulah teman-teman ya. Jadi penting kita itu untuk memperbaiki keterampilan komunikasi kita ya. Ya, yang paling penting itu adalah ngisori ya. Anda bisa jaga ngisori orang yang Anda ajak bicara. Saya rasa daya pikat Anda juga akan luar biasa. 16. Menghargai kehadiran orang lain. Ini juga bisa membangkitkan daya pikat. Menjadi orang ramah dan mudah didekati. Artinya Anda itu fleksibel. Didekati oleh siapapun itu bisa menerima. Low profil, enggak, ibaratnya itu enggak pilih-pilih gitu ya. Ada toh, aku mau bergaul dengan orang kaya saja, saya mau bergaul dengan komunitas ini saja, akhirnya mumet dewe ya. Loh, ada semacam itu, apalagi di perusahaan-perusahaan itu seperti itu. Di sekolah itu geng-gengan, sama saja ya. Tidak di SD, di SMP, di SMA, ya, sampai di kuliah itu geng-gengan teman-teman. Ya, sebenarnya itu alamiah ya. Mereka itu membentuk kelompok-kelompok itu alamiah gitu. Tapi usahakan Anda bisa berada di berbagai kelompok tadi. Bisa diterima, bisa masuk. Itu berarti daya pikatmu sangat luar biasa. Ya. Jadi ketika Anda berada di masing-masing kelompok ini, Anda tidak boleh katakanlah kecenderungan ya, memilih kelompok A, B, C, tidak boleh. Anda harus netral. Itu caranya seperti itu. 18. PD. Percaya diri. Ya, percaya diri. Jadi kalau Anda ini PD ya, otomatis daya pikat Anda ini akan muncul. Tapi kalau Anda tidak pede, ragu-ragu, izin, malu, ya daya pikat Anda ya luntur ya. 19. Menjaga gestur ya, bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh ini kita jaga. Saya pun juga menjaga ya, buat video ini selalu mengusap hidung, kewatel teman-teman ya. Biasanya gangguan ya seperti itu, kewatel ya. Tapi tampet tidak iso ya. Nah, itu contohnya itu ya. Ini kewatel sekali hidung saya. Nah, itu loh. Sing gatel gini ya. Artinya kita itu tak mampu menempatkan kesopanan gitu loh ya. Misalnya kita ngomong seperti itu terus upil misalkan, kuatel misalkan hidung Anda ya. Tidak sopan ya. Itu mengurangi daya pikat Anda. Selanjutnya intonasi ya, intonasi, tekanan suara Anda. Ini juga berpengaruh. Lembut, keras, sedang-sedang. Ya. Ya, seperti prinsip tadi, kalau bisa di bawah orang tersebut. Artinya selalu ya di bawahnya. Tertarik dengan minat orang lain gitu ya. Artinya merasa respect ya. Merasa antusias ya. Merasa antusias, merasa menghargai apa yang menjadi minat orang lain. Ini juga akan membangkitkan ya daya pikat Anda. 22. Menghargai waktu orang lain. Ya, Anda hargai waktu orang lain gitu loh ya. Jadi ya kita harus pandai-pandai ya manajemen waktu. Ketika kita bicara, ketika kita berkomunikasi, kita harus pandai-pandai menghargai waktu. Ya, kalau kita tidak bisa menghargai waktu ya bakal banyak masalah gitu ya. Akhirnya apa? Orang itu tidak akan kembali lagi kepada diri Anda. Cukup sekali ketemu Anda. Ya, karena apa? Waktu dihabiskan tanpa ada hasil yang maksimal. Tapi kalau misalkan Anda ini bisa enjoy, bisa ngisori, ya, bisa terjalin komunikasi yang harmonis, waktu Anda dihabiskan ya seneng orangnya. Terus juga menggunakan pakaian yang cocok dengan kepribadian Anda.
Ya, Anda harus bisa memakai pakaian yang itu yang pas gitu ya. Yang Anda itu tidak merasa tertekan menggunakan pakaian itu ya. Ya, ya. Iya teman-teman, merasa Anda enjoy, tapi ketika Anda katakanlah berada dengan orang lain, itu Anda merasa juga menghargai orang tersebut. Tak contohkan saya gitu ya. Ya, saya pakaian yang berdasi, baju dimasukkan itu harus tidak cocok teman-teman. Ya. Kenapa? Panas. Ya. Berarti kan tidak nyaman. Saya lebih suka kaosan semacam itu. Ya walaupun kadang-kadang harusnya tidak seperti ini, harusnya pakai hem ya, harusnya pakai hem. Tapi ya kita menyesuaikan dengan situasi kondisi. Jadi ini lebih sulit ya, ini yang kita alami lebih sulit. Ya, kalau misalkan ada acara-acara kita pakai batik, pakai sepatu, pakai rapi dan sebagainya, tidak masalah loh. Kan acaranya tidak lama gitu loh ya. Tapi kalau acaranya lama, kita pakai pakaian semacam itu haus. Tempatnya tidak ada AC-nya, haus, kepanasan. Nah, inilah pandai-pandailah Anda menyesuaikan diri. Menghindari gosip dan pembicaraan negatif. Ojo kakean gosip. Ojo kakean ngerumpi, lek ono kancamu ngerumpi gosip haus. Ngaliyo wis. Ya, coba bayangkan ketika Anda ketahuan gosip oleh saya misalnya, nah haus iku kakean ngomong ngetupruk tok wis ngrasani wong gitu. Loh ya teman-teman, hal-hal semacam itu banyak ya terjadi dari diri kita. Wong iku walim rek ya, jemaah subuh, setiap hari jemaah subuh, tapi mulai jemaah gosip ya pak poai. Ibarat Anda ini habis ibadah ya, terus ngelakoni dosa. Samanya dengan kita itu habis puasa gitu ya. Ketika Ramadan habis puasa terus mangan takjil, dienak-enak. Loh, seharian melakukan pengendalian diri, semalaman ya menghapus pengendalian diri. Hasilnya zong. Ya. Selanjutnya menyampaikan pujian ya. Jangan segan-segan Anda untuk memuji. Kadang orang itu ketika dipuji itu ya harus hilang akal sehat gitu. Jadi hilang akal sehat ketika orang itu dipuji. Ini trik ya, strategi untuk melakukan penundukan itu seperti itu. 30 ya. Sudah 30 ya. Berbicara dengan penuh sopan santun ya, jadi jaga etika ya. Ya setidaknya Anda ini harus punya etika gitu loh ya. Sopan santun, gaya bicara, etika ya, intonasi. Dan yang paling penting ini adalah 31 ini adalah jujur ya. Bukan jujur kacang hijau ya. Jadi jujur. Apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda sampaikan itu benar-benar keluar daripada hati nurani Anda. Jujur perkataan, jujur tindakan. 32. Menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau misalkan orang lain berpendapat ya harus dihargai. 33. Terbuka terhadap kritik ya. Terhadap kritik, saran ya. Seperti Anda ini setiap hari tak kritik terus ya. Ketika Anda terbuka, pasti Anda akan dapat manfaatnya. Ketika Anda dapat manfaatnya, Anda senang dengan saya. Ada ikatan batin. Tapi ketika Anda tak kritik, langsung komentari negatif, jeprowet haus. Terjadi konflik, gesekan energi. Nah, kita enggak bahas energinya ya. Kita bahas yang psikologis saja ya. Perilaku-perilaku yang bisa membangkitkan daya pikat Anda. 34. Bersikap rendah hati ya. Meskipun Anda katakanlah memiliki prestasi yang luar biasa, tapi Anda harus bersikap rendah hati.
Ini juga akan bisa membangkitkan daya pikat Anda. Menghindari sikap yang sombong, 35. Ya. Jadi sombong itu habis, itu malapetaka. Sombong itu penutup daya pikat Anda. Ya. Jadi kalau Anda punya kesombongan, sombong dalam pakaian, ya, sombong dalam tindakan, sombong dalam ucapan, apalagi sombong dalam hati, ya, ini harus dihilangkan, harus dikendalikan. 36. Berani mengambil risiko yang tepat. Ya, artinya Anda harus berani mengambil inisiatif, ya, tapi harus dipertimbangkan. 37. Menjadi diri sendiri tanpa mengikuti tren yang tidak sesuai. Jadilah diri sendirimu. Contoh misalkan, ya, teman-teman Jemaat Wage ini pergi ke Hong Kong jadi TKW. Apa yang Anda lihat tren di sana yang itu tidak sesuai dengan kepribadian negara Indonesia? Rambutnya disemir, roke mini, sepatunya jengkel, kayak artis dangdut. Itu kan kebudayaan tidak bisa kita tiru gitu loh. Itu akan mempengaruhi daya pikat Anda. Orang akan menjustis, ya, menjudge bahwasanya Anda ini harus wong nakal kok ya. Padahal ya enggak. Padahal Anda ini saking kepingin, nafsu itu Anda kepingin, wah siapa sih rasanya rambutku disemir hijau atau disemir pink. Nah, ya apa sih rasanya ya gawe rok mini, ya apa sih rasanya pakai sepatu artis gitu. Nah itu. 38. Memiliki wawasan yang luas. Artinya teman-teman Jemaat Wage, Anda kudu pinter. Ya, kalau Anda ingin daya pikat Anda ini luar biasa, kudu pinter, belajar terus setiap hari. Nah, ini sudah 38 ya teman-teman ya. Masuk siji aja tidak ada di dalam diri Anda, ya pasti ada. Terus dibangkitkan, terus dilatih, terus diasah. Siapa lagi yang bisa melatihnya? Siapa lagi yang bisa mengasahnya kalau tidak diri Anda? Ya. 39. Selalu belajar hal-hal yang baru. Jangan gaptek ya, teknologi. Hal-hal yang baru. Lu ya teman-teman. Ini sesuaikan dengan aktivitas pekerjaan Anda. Oh, hal baru. Ya. Contoh misalkan ya, nah, ini apa namanya? Oh, ini mikrofon yang buat syuting ini ya, ini panjang 8 meter. Ini namanya apa? Mikrofon. Nah, kalau misalkan Anda tidak tahu, lah ini kan putus komunikasi. Saya pinjam itu, Anda punya ini ya, sing digawe apa? Sing digawe rekaman itu loh ya, sing cilik sing gawe ngomong suaranya lah. Apa itu? Kelihatan sepele. Atau misalkan ini, apa sih itu? Itu loh sing cantolane HP, kan ya lucu itu loh. Cantolane HP sing gawe video itu. Kita tidak tahu namanya ini. Ini akan menghambat. Ini juga wawasan ya. Kita tahu ini namanya apa, itu juga wawasan. Ya. Nah, makanya kita harus terus ya update hal-hal yang baru, wawasan yang baru. Selalu belajar hal-hal yang baru, apapun itu. 40. Tertawa dengan wajar. Artinya odo cekakaan ya. Jadi ketika Anda bicara dengan seseorang itu coba hahaha, jangan, biasa. Ya. Diempat intonasinya. 41. Menyadari batasan diri dan orang lain. Artinya Anda dan orang lain itu memiliki hak
kewajiban. Yang itu ada batasannya. Anda harus memahami batasannya. Gitu. Oh, saya ngomong dengan si A ini batasannya apa? Gitu. Kan pasti Anda bisa merasakan ya, ini fail ya, ini failing. 42. Menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kita. Gitu. Jangan sampai kata-kata kita ini menyinggung perasaannya. 43. Bertanggung jawab atas ucapan dan tindakan. Jadi berani bertanggung jawab atas ucapan dan tindakan. Itu akan membangkitkan daya pikat Anda. 44. Menjaga kebugaran fisik. Ya. Olahraga. Loh, saya juga melakukan itu teman-teman ya. Olahraga saya apa? Bersih-bersih rumah ya. Ngecat. Loh ya, membah sepeda. Ya. Terus nanam tanaman di pot. Ya. Jadi harus ada gitu loh ya. Kebugaran fisik. Kalau Anda bisa katakanlah jalan-jalan ya, lari ya. Terus gowes misalkan. Ini akan menjaga kebugaran fisik Anda. 45. Menghindari terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Ya. Tadi mek ngomong awake dhewe tok ae. Ya, seperti saya ini jangan ditiru ya. Ketika kita membicarakan diri kita sendiri. Tapi tujuan saya bukan untuk menonjolkan ya. Tujuan saya supaya bisa Anda jadi pelajaran gitu loh ya. Tujuan saya katakanlah membuat channel ini, saya mengalami sebuah masalah kehidupan yang itu sulit untuk selesai. Saya membutuhkan waktu 4 tahun. Harapan saya dengan materi yang saya sampaikan, Anda bisa katakanlah 1 tahun, 1 bulan. Nah, itu luar biasa. Jadi selalu saya bumbu-bumbui dengan peristiwa ya, yang pernah saya alami. Ya. Sehingga dasar ketika saya bicara itu benar-benar ada, bukan katanya, tapi saya pernah mengalami. 46. Mengakui kesalahan. Ya, berani mengakui kesalahan ini juga bisa membangkitkan. Lek anjen salah ya wis aku ono salah. Ojo ngeyel, ojo protes, menyembunyikan kesalahan Anda. Itu justru malah daya pikat Anda akan redup. 47. Menghormati privasi orang lain. Orang lain itu punya privasi. Ya, kita harus hormati. Punya rahasia yang kita tidak harus tahu. Privasi itu seperti itu. Mempunyai prinsip hidup yang kuat. Ya. Jadi teman-teman jemaat wakil, daya pikat itu juga harus memiliki prinsip hidup yang kuat. Misalnya saya harus ibadah, tidak boleh bolong. Isya subuh hora asar maghrib, tidak boleh bohong. Nah, itu kan juga prinsip hidup. Atau kaitannya dengan aktivitas sehari-hari, saya harus bangun pagi, subuh itu harus bangun. Sebelum subuh saya harus bangun, saya harus mandi. Itu prinsip hidup. Manakala itu Anda pegang, manakala itu Anda lakukan. 49. Mengatur waktu dengan bijak. Artinya teman-teman jemaat wakil harus punya manajemen waktu ya, dari pagi sampai malam, dari melek sampai merem. 50. Terorganisir dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ya ini masih ada hubungannya dengan mengatur waktu ya. Artinya ada manajemen diri di dalam diri Anda. Dari pagi sampai malam, dari merem sampai melek. Itu wis ono catetane. Jam sakmene lapor rek, jam sakmene lapor rek, jam sakmene lapor, itu sudah ada. Ya. Selanjutnya menunjukkan antusiasme dalam hidup. Artinya semangat hidupmu itu harus selalu muncul. Ya, ojo ngelentruk. Ya, ini biasanya bisa kita sikapi dengan tujuan hidup. Jadi Anda harus punya tujuan hidup. Tujuan hidupmu itu lapo? Pingin beli mobil, pingin beli traktor misalnya.
52. Tidak menilai orang lain hanya dari penampilan. Jangan terjebak dengan penampilan. Ya. 53. Menghargai budaya atau kepercayaan orang lain. Ya, artinya kita ini sikapnya ini toleransi, ya. 54. Menjadi fleksibel terhadap perubahan keadaan. Artinya contoh misalkan teman-teman Jumat Wage bulan September ini musim panas, bulan Oktober mulai masuk musim penghujan, bulan November mulai hujan terus. Fleksibel, ya, Anda bisa beradaptasi. Ini akan membangkitkan, ya, daya pikat Anda. Terus menunjukkan perhatian yang detail. 56. Membina hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi usahakan, upayakan. Kita itu banyak teman, ya. 57. Sederhana tapi elegan. Sederhana tapi rapi. 57 ya. 58. Menghindari kata-kata kasar. 59. Ya, meningkatkan hobi yang menyenangkan. Ya, artinya hobimu itu ya penuhi gitu ya. Misalnya hobimu mancing, ya mancing. Ada jadwal untuk mancing, ya. Itu juga bisa membangkitkan daya pikat. Coba kalau misalkan Anda ini senengannya mancing, tapi orang tahu mancing. Ya, isine mah apa kepingin mancing, tapi lek mancing ndak kerja. Nah, ini soal manajemen waktu saja, ya. 60. Tidak terlalu serius dalam segala hal. Ya. Artinya Anda harus serius, ya. Segala sesuatu ini harus serius. Jangan santai. Kalau Anda santai, wah habis. 61. Menghargai momen kebersamaan dengan orang lain. Jadi ketika Anda ketemu dengan orang lain itu ada momentum kebersamaan. Ada momentum yang sangat luar biasa. 62. Sabar dalam menghadapi situasi yang sulit. Ya. Jadi sabar dalam menghadapi situasi yang sulit. Sabar ini bukan berarti kita duduk manis, ya, tidak, ya. Tapi kita juga melakukan sebuah tindakan. 63. Tidak mudah tersinggung. 64. Berani berbeda dengan orang lain. Ya, berani berbeda dengan orang lain. Artinya dalam hal-hal yang sifatnya positif, bukan yang negatif, ya. 65. 65 ya. Mengendalikan emosi. Mampu mengendalikan emosi Anda, mampu meredam emosi Anda. 66. Ya. Memiliki pandangan hidup yang positif, ya, artinya pandangan hidup ya tujuan hidup yang positif. 67. Selalu berbuat baik. 68. Menjadi pribadi yang tangguh. 69. Memiliki ketegasan. Jadi tegas itu penting ketika Anda mengambil sebuah keputusan. 70. Menghindari drama. Ya, drama sehingga play, ya, teman-teman. Itu Anda harus hindari. Ya, contoh misalkan, ya, saya nebeng, ya, saya ke mana itu, ke Amerika saya nebeng. Lah ono nebeng nang Amerika nebeng, nunut itu. Nebeng itu biasanya, ya, sepeda motor, ya, itu nebeng. Ya, jarak 5 kilo, 10 kilo nebeng. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Lah, masuk Anda ini bawa helm gitu. Nebeng itu kan sifatnya itu keterpaksaan. Nebeng itu seperti itu.
Contoh misalkan saya dulu sekolah ya, sekolah sanawiyah itu ya. Ketika pas waktu pulang ya. Ketika pas saya waktu pulang dari pesantren itu kadang malam ya. Enggak ada angkutan. Akhirnya saya nebeng. Nebeng apa? Truk. Bukan nebeng pesawat ya, tapi nebeng truk. Nah, itu nebeng. Nebeng itu seperti itu. Nah, kalau nebeng pesawat nebeng terus ya. Tapi sing ditebengi ndak melok. Lah ini ya, itu akan menjatuhkan daya pikat Anda. Artinya sudah tidak ada harga dirinya. Orang-orang semacam ini tidak ada harga dirinya. Ya. Karena dia tidak menghargai kejujuran. Ya. Kakean drama, ya. Itu namanya drama. Nah, enggak disetting ini, enggak disetting ini. Ya. Ingat ya. Teman-teman jemaat wage, setiap kebohongan ya akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Nah, itu seperti itu. Ya. Memelihara kebersihan lingkungan. Ya, lingkungan ini harus bersih. Ini juga bisa membangkitkan daya pikat. Menunjukkan respek kepada semua orang. 73. Menjadi pendengar yang baik. 74. Berani untuk meminta maaf jika salah. 75. Menghargai kesetaraan ya, dalam hubungan sosial. 76. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Artinya kita ini memaksimalkan potensi pikir kita ya. 77. Menunjukkan sikap peduli. 78. Menggunakan waktu yang bijak. 79. Menyukai tantangan yang baru. Karena dengan tantangan yang baru Anda akan semakin pintar. 80. Berbicara dengan jelas dan artikulatif. Jadi ngomong itu yang jelas. 81. Memiliki tujuan hidup yang jelas. 82. Tidak membandingkan diri dengan orang lain. 83. Berempati terhadap masalah orang lain. Artinya kita peduli terhadap orang lain. Ini jemaat wage enggak usah ditanya ya sudah peduli ya. Empati ya. 84. Mengendalikan ego dalam berinteraksi. Ojo ngeyelan. Jangan memaksakan kehendak. 85. Menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Ya. Kadang kita lihat kerja konceng keluargane melempem. Kadang lihat keluargane api kerjanya melempem. Nah, kita harus seimbang. Memiliki rasa syukur dalam hidup ya. Jadi kita ini jangan henti-hentinya untuk bersyukur. Ya. 87. Menunjukkan rasa hormat pada orang tua dan sesepuh. Artinya kita menghormati yang lebih tua. Yes, tadi ya ngendei terus wis. Ya. Coba Anda bicara dengan orang isorono, pasti Anda dihormati. Tapi lek mbok dukuri ya tidak dianggap Anda. Ini secara psikologis seperti itu. 88. Menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Artinya setiap ucapan kita, setiap tindakan kita ini harus bisa menjadi contoh bagi orang lain. 89. Berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ya, versi terbaik kan pasti tahu toh Anda. Nah, tidak tahu ya kebacut. Versi terjelek Anda itu pas Anda itu males ya. Itu versi terjelek. Atau ketika pas Anda berada di fase titik terendah hidup Anda, itulah versi terjelek Anda. Versi terbaik Anda ketika Anda berada di puncak kejayaan. Itu ya apa? Ditenono ya. Ya, 90. Membantu orang lain tanpa pamrih ya. Jadi lek bantu ya. Ojo saya ini sudah tak bantu tapi saya dimanfaatkan. Ya namanya membantu ya dimanfaatkan. Anda tidak perlu pamrih lah. Pamrihnya inilah ya yang akan menjadi sumbatan daya pikat Anda. 91. Ini yang paling penting ya, menjaga janji dan komitmen. Lek wis janji kudu ditepati.
Misalnya Anda janjian ya, janjian ke mana? Ke alun-alun Malang. Jam 9 pagi. Anda ya maksimal setengah 9 itu harus ada di sana. Ya. Itu akan membangkitkan daya pikat Anda. Ojo sampai ketika kita berbuat janji enten-entenan. Nah, orang tidak akan respect lagi dengan diri Anda. 92. Menunjukkan sikap mandiri. Artinya isoai. Sikap mandiri adalah sikap bagaimana kita ini bisa melakukan apa saja dan berani bertanggung jawab terhadap tindakan kita. 93. Tidak mudah putus asa. Jadi teman-teman jemaat wakil, jangan mudah putus asa. 94. Menghindari perdebatan yang tidak produktif. Jadi kalau Anda debat tidak produktif, tidak ada hasilnya. Contoh misalkan yang akhir-akhir ini ya, perdebatan masalah dengan nasab, ya, nasab, Habib dan sebagainya. Nah, itu ya tidak produktif gitu loh ya. Itu malah memecah belah umat Islam. Loh ya. Samanya dengan cebong dan kadrun. Itu tidak produktif. Perdebatan tidak produktif. Tidak usah ikut-ikut. Tidak ada faedah. Ya, mending kita ini mengurusi diri kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 96. Belajar dari pengalaman orang lain. Sering-sering baca buku motivasi hidup. Ya, orang-orang besar, bagaimana mereka sukses. 98 ya, 97. Menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Ini juga bisa membangkitkan ya daya pikat Anda. 98. Memelihara humor yang sehat ya, senang bercanda ya. Kadang kalau saya ini ya, kalau saya pribadi ini tak contohkan. Kalau saya sedang stres gitu ya. Nah, itu saya ndelok film Dono Kasino Indro ya. Ya mungkin nih seumuran saya atau di atas saya pasti sudah tidak asing lagi dengan Dono Kasino Indro. Ini juga bisa merelaksasi. Ya, saraf-saraf tegang kita, mikir setiap hari, bekerja keras setiap hari, itu ketika ndelok Dono Kasino Indro ya tertawa terbahak. Tapi ya jangan larut. Ya. Jangan larut terus-terusan. Kalau sudah rileks ya sudah, kembali aktivitas. 99. Menghargai hal-hal kecil di dalam hidup. Artinya peristiwa di dalam kehidupan Anda, besar kecil itu selalu ada hikmahnya. Besar kecil selalu ada manfaatnya. Itu Anda hargai. Yang 100 ya, menciptakan aura positif di sekitar diri. Daya pikat bukan hanya soal penampilan ya, tetapi juga bagaimana seseorang membawa diri dengan cara membuat orang lain merasa nyaman, merasa dihargai, merasa tertarik untuk mengenal Anda lebih jauh lagi. Jadi intinya adalah komunikasi dua arah. Audien itu merasa nyaman, merasa enjoy, merasa dihargai, merasa pokoknya termotivasi, bla 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 bla. Itu daya pikat itu seperti itu. Ya, orang kalau sudah terpikat, apapun akan diberikan. Loh ya teman-teman, orang kalau sudah terpikat, apapun akan diberikan. Ya. Nah ini juga godaan ya. Jadi jangan sekali-kali disalahgunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi ini ya, ini hampir 1 jam teman-teman ya. Tapi ya enggak apa-apa ya. Supaya teman-teman Jumat Wage ini paham ya, apa yang harus Anda lakukan ya untuk membangkitkan daya pikat Anda. Ini secara psikologis ya. Secara lahiriah seperti itu. Ada juga secara batiniah ya, melalui ibadah dan tirakat. Ibadahmu kudu kenceng, tirakatmu kudu kenceng, maka daya pikatmu pasti akan bangkit. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.